Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak guru hebat, perkenalkan saya Riko Firdaus, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Islam Al-Islah Kota Bukit Tinggi. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching pra supervisi dengan teman rekan sejawat saya, yaitu Ustazah Suci. Baiklah, kenalkan nama saya Suci Mulia. Saya mengajar mata pelajaran IPS kelas 7. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, berikut adalah kegiatan pra supervisi dengan teknik coaching saya bersama Ustazah Suci. Selamat menyaksikan. Bisa ketemu lihat Ustazah Suci? Iya, Ustaz. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustazah Suci pada siang hari ini? Alhamdulillah dalam keadaan sehat, Ustaz. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ustaz karena telah meluangkan waktunya untuk melakukan coaching pada hari ini dengan saya. Saya lihat nih Ustazah Suci sedikit murung, kemudian ada beban ya di pikirannya. Kalau boleh tahu apa yang Ustazah Suci rasakan pada siang hari ini? Saya agak sedikit merasakan cemas, Ustaz. Iya. Dan juga saya merasakan takut sedikit, Ustaz. Kalau boleh tahu hal apa yang membuat Ustazah Suci cemas, kemudian sehingga timbul sebuah ketakutan yang dalam pikiran Ustazah Suci? Saya merasa cemas kalau seandainya nanti pada saat proses pembelajaran tidak berjalan sesuai dengan yang saya harapkan, Ustaz. Dan juga saya merasakan takut apabila nanti pada saat proses pembelajaran itu gagal, Ustaz. Kalau boleh tahu nih Ustazah Suci, materi yang akan Ustazah Suci ajarkan itu apa ya? Materinya tentang permasalahan sosial budaya, Ustaz. Di sini saya memikirkan materinya banyak, sementara waktu yang terdapat sedikit, Ustaz. Jadi alokasi untuk materi ini tersisa sedikit, mungkin karena salah satu faktornya mungkin karena udah dekat ujian akhir nih Ustazah Suci ya, jadi waktunya mepet ya. Iya, Ustaz. Kalau menurut Ustazah Suci nih, kriteria atau ukuran sukses dalam pembelajaran itu seperti apa? Kriteria sukses dalam sebuah pembelajaran itu materi bisa tersampaikan dengan baik kepada siswa dan siswa bisa juga memahaminya dengan baik, Ustadz. Dan ditandai dengan adanya proses perubahan perilaku siswa nantinya sebelum dan setelah siswa belajar, Ustadz. Dan juga yang tidak kalah pentingnya itu dilihat dari hasil belajar siswa rupa nilainya yang sampai ke batas KKM, Ustadz. Kalau begitu Ustazah Suci, kalau kita kerut-kerutkan nih, fokus pembicaraan kita pada hari ini itu kira-kira apa ya? Bagaimana caranya saya bisa meminimalisasi kecemasan saya ini di dalam proses pembelajaran saya ini, untuk Ustaz. Oh, seperti itu. Ya. Kalau boleh tahu nih Ustazah Suci, apa saja hambatan-hambatan yang mungkin Ustazah Suci temukan dalam proses pembelajaran di kelas? Hambatannya yang saya rasakan biasanya saya susah dalam mengelola waktu, Ustaz. Yang kedua itu kurangnya pengelolaan kelas saya. Dan yang ketiga media pembelajarannya belum tergambarkan di dalam pikiran saya apakah saya menggunakan apa nanti gitu. Dan yang terakhir alur proses pembelajarannya juga masih menerawang di dalam pikiran saya. Lumayan juga ya Ustazah ya, pantas saja Ustazah Suci menjadi beban pikiran sehingga timbul kecemasan dan ketakutan seperti itu ya Ustazah ya. Kalau begitu Ustazah, sejauh ini apa saja solusi-solusi yang sudah mulai terpikirkan dari Ustazah Suci terhadap masalah-masalah yang Ustazah Suci kemukakan tadi? Kalau soal pengelolaan waktu, rencananya saya akan membuat sebuah alarm di setiap kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan juga kegiatan penutup nantinya, Ustaz. Untuk proses pembelajarannya nanti rencananya saya akan membuat proses pembelajaran berdiferensiasi, diferensiasinya konten dan juga proses, Ustaz. Begitu. Ya, dan saya juga rencananya akan mencari media pembelajaran berupa video ataupun gambar serta membuat LKPD yang menarik untuk siswa saya.
Wah, Itu rencana. ternyata solusi yang Ibu Suci pikirkan itu menarik sekali dan menurut saya juga udah tepat gitu ya. Kalau begitu, apa konsekuensi yang mungkin ada dari solusi-solusi yang Ustazah Suci kemukakan tadi? Konsekuensinya yang pertama tentu kita harus disiplin terhadap waktu. Mm-mm. Yang kedua mungkin membutuhkan waktu yang agak sedikit lebih lama dalam merencanakan Mm-mm. proses pembelajaran ini, Ustaz. Contohnya dalam pembuatan RPP, habis itu juga dalam mencari medianya seperti video atau Iya. gambar yang berhubungan dengan materi permasalahan sosial budaya ini nantinya, Ustaz. Serta membutuhkan waktu yang lama juga dalam merancang LKPD, Ustaz. Jika kita beri skala 1 sampai 10, pada saat ini Ustazah Suci sudah berada di posisi yang mana ini? Rentang 1 sampai 10 masih di posisi 2 sepertinya, Ustaz. Masih di posisi 2. Iya. Karena masih Belum ada ngambang action, ya, belum ada action, masih Iya. dalam tahap perencanaan dan itu pun masih diragukan ya. Iya, Ustaz. Betul, Ustaz. Kalau begitu Ustazah Suci, apa prioritas yang Ustazah Suci siapkan dalam hal ini? Tentu mempersiapkan proses pembelajaran dan juga media serta bahan pembelajarannya, Ustaz. Di mana strateginya yang akan saya lakukan, yang pertama tentu saya akan membuat RPP pembelajaran yang berdiferensiasi konten Mm-mm. dan juga proses tadi, Ustaz. Mm-mm. Saya akan membentuk kelompok 8 kelompok di mana ada 4 materi yang akan berbeda nanti, Ustaz. Mm-mm. Habis itu saya akan mencari media pembelajaran berupa gambar ataupun video untuk siswa yang visual, Ustaz. Nanti saya juga akan membentuk kelompoknya berdasarkan gaya belajar siswa, Ustaz. Bagus sekali itu Ustazah Suci. Ya, yang ketiga, saya akan berkolaborasi nanti dengan teman sejawat saya untuk merencanakan pembuatan RPP tadi dan juga untuk menentukan media pembelajaran yang tepat. Mm-mm. Serta saya nanti yang terakhir akan membentuk proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa saya, Ustaz. Untuk memenuhi kebutuhan siswa saya. Bagus sekali strategi yang Ustazah Suci rancang ya. Bagaimana antisipasi terhadap hambatan-hambatan yang mungkin terjadi seperti yang Ustazah Suci utarakan tadi, Ustazah? Tentu saya akan melakukan diskusi dengan teman sejawat saya sesama guru mata pelajaran. Iya. Dan saya juga akan berencana membuat alarm waktu tadi, Ustaz, di setiap kegiatan pendahuluan, inti dan juga kegiatan penutup. Begitu ya Ustazah ya. Ustaz. Apa bisa kita simpulkan apa yang Ustazah dapatkan dari pembelajaran kita pada hari ini? Kesimpulannya ya saya bisa menemukan solusi terhadap permasalahan diri saya tadi, Iya, alhamdulillah. di mana saya nanti akan mempersiapkan proses pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa saya, Ustaz. Ya, tentunya pembelajaran yang berdiferensiasi seperti yang diutarakan tadi ya Ustazah ya. Iya, Oke. Ustaz. Kalau begitu Ustazah, jika kita beri lagi skor 1 sampai 10, harapan Ustazah Suci setelah pembelajaran ini, posisi kelas dan Ustazah Suci itu berada di posisi berapa enaknya? Kalau setelah belajar nanti tentu posisinya 8 ya, Ustaz. Kalau setelah 8. ya setelah proses pembelajaran. Berarti ada perubahannya ya Ustazah ya. Ustaz, Berarti ada Ustaz. penaikan dari 2 sampai 8. Iya, Ustaz. Apakah ada mungkin orang lain yang terlibat dalam hal ini Ustazah? Ada, Ustaz, teman sejawat tadi. Iya, ada Habis teman itu sejawat. pihak perpustakaan satu lagi, Ustaz. Sepertinya saya sangat antusias sekali dengan yang Ustazah Suci utarakan ini, apalagi solusi-solusi yang Ustazah Suci hasilkan itu sepertinya bisa menjawab kecemasan-kecemasan yang Ustazah Suci hadapi gitu. Kira-kira kapan tindak lanjut dari solusi ini yang bisa direalisasikan, Ustazah? Tindak lanjut ini ya tentu dari sekarang saya akan mempersiapkan semuanya dimulai dari RPP tadi, Ustaz. Habis itu saya juga akan mencari medianya berupa video ataupun gambar yang terkait nanti dengan materi saya ini nanti, Ustaz. Iya. Kalau begitu Ustazah, saya penasaran sekali nih ingin melihat action dari Ustazah Suci itu di dalam kelas, kira-kira seperti apa dan bagaimana hasilnya.
apakah mungkin kalau saya melakukan observasi di kelas Ustazah Suci? Iya, mungkin Ustaz. Kira-kira kapan nih bisa saya lakukan observasi di kelas Ustazah Suci? Insya Allah 2 hari lagi lah Ustaz. 2 hari lagi, hari ini adalah hari Rabu, berarti hari Jumat ya? Iya Ustaz, di kelas 7A nanti Ustaz. Di kelas 7A. Kalau begitu saya sudah tidak sabar ini untuk menunggu hari Jumat dan melihat hasil dari coaching kita hari ini. Sampai ketemu kita di hari Jumat. Saya mendoakan mudah-mudahan pembelajaran yang Ustazah Suci rancang, pembelajaran diferensiasinya, media yang dicari, dan juga buku sumber yang Ustazah Suci hadirkan dalam pembelajaran nanti dapat menunjang pembelajaran sehingga pembelajaran bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga untuk kegiatan coaching kita hari ini. Karena saya ada kegiatan juga, ada menemui kepala sekolah. Mungkin sampai di sini saja ya Ustazah Suci ya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai proses pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Hafiz, proses pembelajaran kita mudah-mudahan berlangsung dengan lancar dari awal sampai akhir. Dan sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, ada tidak di antara anak sahabat yang datang? Ada. Siapa? Excel, Fadil, Intan, Safira, Ina, Laura, tujuh orang yang datangnya. Sakit semuanya itu? Ada yang sakit, ada yang gigi. Satu ya. Dan mudah-mudahan anak yang tidak datang itu kita doakan ya supaya cepat diberi kesehatan. Ya, dan anak saja yang datang hari ini tolong jaga kesehatannya. Dan pola makannya ya. Nah, karena kayaknya di kelas ini musim akhir. Nah, sebelum kita mulai proses pembelajaran kita, apa materi kita hari ini? Nah, minggu kemarin itu kita telah membahas tentang apa? Keberagaman sosial budaya. Ya, sebelumnya ya. Dan siapa yang masih bisa mengingat atau mengulang keberagaman sosial budaya itu apa? Apa namanya? Siapa yang masih ingat? Keberagaman, beragam. Apa itu? Kayla? Apa keberagaman? Keberagaman sosial budaya. Sepertinya bukan. Segala keberagaman itu diiringi dengan banyaknya atau beragamnya budaya. Biar disilahkan dengan nama lainnya apa? Multikultural ya. Keberagaman sosial budaya. Apa contohnya beragam kemarin? Suku. Coba saya. Iya. Suku. Ya, contohnya kan? Bahasa. Coba lagi. Agama. Rumah adat. Makanan daerah. Bagus sekali ya. Itu dia beberapa contoh dari masyarakat multikultural yang ada di Indonesia. Nah, itu materi kita sudah selesai kemudian kita bahas ya. Untuk hari ini apa kira-kira materi kita? Dan silakan Ustazah amati video ini.
Nah, dia ada beberapa video ya. Kira-kira tentang apa materi kita hari ini? Amati saja dulu. Yang kedua ada video. Diamati aja dulu gambarnya ya. Nah, dari dua video tadi bisa nggak Saza memahami kira-kira? Video pertama tentang apa? Tentang tauran. Video yang kedua? Vandalisme atau ya mencoret-coret ya istilahnya. Nah, kira-kira materi kita hari ini berdasarkan video yang telah Saza lihat, materi kita apa tentang ini? Kenakalan remaja. Kenakalan remaja? Tentang apa? Pergaulan bebas boleh, kenakalan remaja bisa, pergaulan bebas bisa, dan yang lain? Iya, materi kita hari ini tentang permasalahan sosial budaya. Ya, bagus sekali ya, Kaila, Febri, dan Kaila. Nah, jadi dari sekian banyak paparannya, materi kita hari ini tentang permasalahan sosial budaya. Dan tujuannya kita memahami ini untuk apa? Ya, supaya anak-anak Saza bisa nanti bagus tak?
yang 4 ini ya. Nah, kelompok 1 materinya tentang apa yang akan didiskusikan? Tentang eksploitasi sumber daya alam dan kesenjangan sosial. Ya, ini kelompok 1 dan kelompok 6. Ya, kelompok 6. Nah, jadi materi kelompok 1 dan kelompok 6 sama. Eksploitasi sumber daya alam dan kesenjangan sosial. Nah, didiskusikan nanti. Kelompok 2 itu dan kelompok 5 membahas tentang ketidakadilan gender. Jadi 2 dan 4 ya. 2 dan 5. Dan kenakalan remaja itu akan dibahas oleh kelompok 3 dan 4. Bisa Anda pahami? Bisa? Nah, silakan dipahami. Dan di mana hasilnya dibuat, nanti akan saya tunjukkan di sini. Ya, kelompok saya akan bagikan ini. Jadi hasil kerja kelompoknya di sini dibuat. Bisa dipahami? Bisa ya? Ada yang mau ditanyakan? Waktu untuk mengerjakannya dan tahu kerjanya kan? Kelompok 1 membahas tentang ini. Pokoknya semuanya tentang itu yang ditulis di sana. Berarti hasil kerja diskusi kelompoknya di sana dituliskan. Ya, 1 sampai 6. Kelompok 5 dan kelompok 6 juga mendiskusikan itu. Ya, nanti dipresentasikan ke depan siapa yang mau bersedia. Ya, bisa dipahami? Bisa. Nah, itu kan kita membahas tentang apa? Lihat pedomannya buku paket. Ya, lihat pedomannya buku paket kita. Bisa dipahami? Dua tadi. Masuk tawuran di sana. Ikaw nak dong di masuk tawuran. Tuliskan di sini. Nanti kalau bersedia nanti aku Ya, kan di bawah ini
Tiga sih. Dua situ sih enggak muek. Enggak yang nempel kok enggak dua situ sih.
pemikiran mencolok. Contohnya, contoh dari kesenjangan sosial budaya. Dan pertanyaan dari Aida, yang lain boleh juga mikir. Dan kelompok yang sama mungkin sebagai budaya. Nah, kita juga mungkin membantu kelompok. Ada lagi pertanyaan lain? Nah, silakan. Gimana kalau begini? Thank you. Dan sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita lanjut. Berarti eksploitasi sumber daya alam dan kesenjangan sosial telah ya kita lanjutkan ke tidak adil gender kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan diskusi kami yaitu tidak ada gender. Tidak ada gender pengertian persoalan yang tidak timbul akibat pelabelan mengenai terhadap fungsi laki-laki dan perempuan yang terjadi di masyarakat. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender. 1. Subordinasi, yaitu perempuan dianggap lebih bertanggung jawab di urusan rumah tangga dan tidak mendapatkan penghargaan di urusan publik. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Nah, silakan Putri. Saya ingin bertanya, apa yang kamu jelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang penakaran yang pertama itu ada fondalisme. Fondalisme adalah perbuatan manusia hasil variasinya dalam harga orang lain. Menurut fondalisme bisa saja seperti manusia menghasilkan bergerak, mengambil atau menangkap. Yang kedua, tawuran antar keluarga. Tawuran antar keluarga merupakan kenakalan yang digunakan mesin. Itu bukan secara individu melawan
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ustazah Suci. Siang Ustaz. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat juga Ustaz. Ya, alhamdulillah. Bagaimana perasaan Ustazah Suci hari ini? Alhamdulillah sudah agak sedikit lega Ustaz dibandingkan yang kemarin Ustaz. Ya, saya perhatikan wajahnya udah semakin segar ini dibandingkan yang kemarin, karena kemarin itu lumayan tegang juga ya Ustazah ya. Ya, syukurlah kalau udah seperti itu. Oke Ustazah, kemarin kita sudah melakukan kegiatan observasi pembelajaran di kelas. Pada kelas Ustazah Suci kemarin di kelas 7 mata pelajaran IPS ya, Iya, Ustaz. kita observasi pembelajaran berdiferensiasi Iya. dengan materinya apa kemarin Ustazah? Permasalahan sosial budaya Ustaz. Oh iya, permasalahan sosial budaya. Yang mana tujuan pembelajaran Ustazah yang dilaksanakan kemarin itu apa Ya, sih? supaya siswa bisa melihat permasalahan-permasalahan sosial budaya yang ada di sekeliling mereka Ustaz. Dan mudah-mudahan siswa saya bisa nanti terhindar dan bisa juga mengatasi supaya jauh dari permasalahan sosial budaya yang telah dipelajari Ustaz. Oke, jadi hari ini Ustazah kita akan melakukan coaching pasca observasi ini. Karena sudah melakukan observasi kemarin, berarti kita lakukan coaching pasca observasinya. Jadi kalau begitu fokus kita pada hari ini itu adalah untuk membicarakan hal-hal yang mungkin dirasa perlu dari Ustazah Suci, bagaimana kedepannya dan tidak lanjut ataupun umpan balik terhadap pembelajaran yang telah Ustazah Suci laksanakan. Kalau begitu Ustazah Suci, mungkin mengawali pertanyaan pertama ini berdasarkan pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin. Bagaimana dengan pembelajaran yang Ustazah Suci laksanakan? Apakah sudah sesuai dengan rencana yang dituangkan dalam RPP atau bagaimana? Menurut saya proses pembelajaran yang telah saya lakukan itu sudah sesuai dengan rancangan RPP yang telah dipersiapkan, yaitu berdiferensiasi Ustaz. Dan gitu juga langkah-langkahnya dari kegiatan pendahuluan sampai kegiatan penutup itu sudah saya lakukan sesuai dengan yang dibuat di dalam RPP. Gitu juga pada saat pembuatan penyiapan media dan juga seperti gambar atau video juga telah saya sampaikan kepada siswa. Ya, alhamdulillah. Kemarin saya di saat observasi juga sangat mengapresiasi sekali pembelajaran yang Ustazah Suci laksanakan ya. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan itu bagus sekali, tepat dengan materinya, kemudian metodenya juga membuat siswa itu sangat antusias terlihat kemarin itu. Selanjutnya Ustazah, apakah masih terdapat kendala yang Ustazah Suci temukan pada saat pembelajaran? Ya, kendalanya mungkin ya seperti mengatasi rasa cemas itu masih ada di dalam diri saya Ustaz sebelum proses pembelajaran. Habis itu berarti masih kendalanya masih rasa cemas dalam diri Ustazah ya? ya masih ada rasa gugup cemas gitu Ustaz. Oke, kalau begitu Ustazah kita lanjutkan. Apakah ada hal-hal yang masih dirasa kurang memuaskan dan ingin ditingkatkan pada masa yang akan datang? Yang kurang memuaskan, ya walaupun pembelajaran saya sudah sesuai, tapi masih ada hal yang kurang memuaskan. Contohnya, siswa belum semuanya terpenuhi kebutuhannya Ustaz. Nah, mengingat siswa di dalam kelas itu jumlahnya banyak, mungkin ada beberapa di antara siswa 1 atau 2 orang yang agak sedikit lengah mungkin saya Ustaz. Makanya belum terpenuhi kebutuhannya. Padahal kebutuhan siswa itu adalah tanggung jawab saya sebagai seorang guru. Luar biasa sekali ya Ustazah Suci. Kalau begitu Ustazah Suci, berdasarkan pembelajaran yang sudah Ustazah Suci laksanakan kemarin, apa saja kira-kira hal-hal yang harus
dipertahankan dalam pembelajaran yang dilaksanakan di mata pelajaran IPS? Hal yang perlu dipertahankan tentu pembuatan atau perancangan RPP setiap kali pertemuan itu tentu harus dipersiapkan Ustaz. Itu juga medianya seperti gambar ataupun video juga dipersiapkan. Habis itu materinya disesuaikan semuanya dengan materinya Ustaz. Habis itu dalam pengelolaan waktu juga harus dipertahankan lagi Ustaz, karena ada beberapa siswa karena ada ya masing-masing molor waktu gitu Ustaz. Contohnya kadang saya agak sedikit terlena di kegiatan inti sehingga mengurangi waktu di kegiatan penutupnya Ustaz. Seperti itu. Ya, walaupun bisa juga masih diatasi Ustaz. Mudah-mudahan hal-hal yang seperti ini bisa ditularkan kepada rekan-rekan kita yang lainnya. Terutama saya sendiri mungkin ada hal-hal yang juga mesti saya contoh dari Ustazah Suci ya. Kalau begitu Ustazah, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk selanjutnya ini, untuk di masa yang akan datang, apakah ada lagi kompetensi yang ingin Ustazah Suci tingkatkan? Yang perlu ditingkatkan tentu yang pertama kolaborasi dengan teman sejawat dalam mempersiapkan semuanya Ustaz. Contohnya kayak RPP dan mempersiapkan media pembelajarannya. Yang kedua itu tanggung jawab saya sebagai seorang guru tentu harus memenuhi kebutuhan siswa secara menyeluruh Ustaz. Dan yang ketiga itu tentu disiplin waktu. Disiplin waktu ya, dari kegiatan inti sampai nanti dari kegiatan pendahuluan sampai ke kegiatan penutup. Oke, luar biasa sekali ya Ustazah Suci. Saya juga sudah melihat, mudah-mudahan apa yang diharapkan di masa yang akan datang itu bisa diwujudkan. Kemudian apa yang masih dirasa kurang, mudah-mudahan bisa dipenuhi gitu. Mudah-mudahan bisa dipenuhi. Kalau begitu terima kasih banyak Ustazah Suci atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Sedikit harapan, mudah-mudahan yang disebutkan tadi bisa terwujud dan kita bisa memenuhi kebutuhan murid sehingga terwujudlah profil pelajar Pancasila. Terima kasih Ustazah Suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.